Kalau misalnya lo besar di era 90-an atau minimal pernah nonton Fast and Furious, pasti RX-7 ini udah bukan mobil yang asing lagi. Bukan cuma soal desain yang seksi, tapi ini salah satunya GDM Legend yang punya mesin rotari. Teknologi gokil yang bikin RX-7 jadi cepat, ringan, tapi juga gampang jebol. Holy crap, look at the race pipe, dude. Look at the race pipe. Holy. Waduh, kok kayak gini ya? Justru di situ daya tariknya dari RX-7, bukan buat semua orang. Lo nggak akan bisa asal geber kayak Supra ataupun Skyline. Lo harus ngerti juga nih, harus ngerasain dan juga harus bisa nyatu sama mobilnya. Karena kalau misalnya enggak, ya siap-siap deh ngerogoh kantong buat servisnya. Tapi dari awalnya, mobil sport murah ini sampai jadi icon street racing, RX-7 sudah melewati perjalanan panjang. Gimana ya ceritanya ya? Ya udah, barengan sama gue Iqbal Ramadan, yuk kita bahas di Black Story Drive It. Jadi ceritanya Paul, di akhir 70-an, Mazda kepengen bikin mobil sport yang bisa bersaing sama Lotus Elan. Tapi mereka nggak mau bikin mobil biasa. Mazda udah kepincut sama mesin rotari. Mesin compact yang bisa nyeburin tangga lebih besar dari ukurannya. Akhirnya di 1978, Mazda RX-7 SA22C ini lahir. Dan ini mobil sport ringan, desainnya simple tapi aerodinamis. Dan pakai mesin 12A rotari 1,1L yang ngeluarin 100 horsepower. Terdengar kecil ya, eits, jangan sampai salah. Karena bobotnya cuma 1000 kg. Dan RX-7 ini lincah banget di tikungan. Jago nikung nih curiganya. RX-7 SA22C ini langsung meledak di pasaran. Handlingnya yang enak, harganya masuk akal dan juga bentuknya keren banget. Bahkan di Jepang ada varian turbo 12A 163 horsepower yang makin bikin mobil ini jadi favorit para tuner. Terus ya, di 1981 Mazda ngeboost mesinnya jadi 114 horsepower dan hasilnya wow, masuk 10 best car versi car and driver. Wow, gokil bos! Tapi ya, Mazda nggak mau berhenti di situ aja. Mereka pengen sesuatu yang lebih liar. Hah? Apaan tuh? And now please welcome RX-7 FC. Awal 80-an, Mazda ngelakuin riset ke Amerika dan juga mereka nemuin fakta mengejutkan. Orang lebih suka Porsche 944 daripada RX-7. Bukannya sakit hati, Mazda malah nge-remix RX-7 jadi lebih mirip Porsche. Dan mereka bikin RX-7 generasi kedua FC lebih besar, lebih nyaman dan juga lebih stabil. Kalau RX-7 SA22C itu, ini kan liar banget kayak anak muda. Nah, kalau misalnya RX-7 FC, ini lebih matang dan juga refined. Apa yang berubah ya? Yang pertama, suspensinya dikasih Dynamic Tracking Suspension System atau DTSS yang biar lebih stabil. Kemudinya, diubah jadi rack and pinion, lebih responsif. Dan bobotnya nambah 363 kg, tapi handlingnya lebih nyaman buat daily driving. Kalau masalah mesin dan juga performa, RX-7 FC tetap pakai rotari 13B 1300cc, tapi ada versi turbo yang bisa nyemburin lebih dari 200 horsepower. Di Jepang, RX-7 FC jadi idola baru. Dipakai jadi balapan IMSA yang dipuja-puji tuner Jepang dan jadi salah satu mobil favorit anak muda di tahun 80-an. Dan di tahun 1988, Mazda bikin versi convertible buat RX-7. Sampai akhirnya di tahun 1992, Mazda nyiapin sesuatu yang bakal bikin dunia otomotif tuh geger. Wow, geger bos, geger. Nah ini dia nih, raja dari semua RX-7 yang pernah ada. Kalau RX-7 SA22C itu liar, RX-7 FC itu dewasa, maka RX-7 FB ini adalah monster sesungguhnya. Domisili mana? Jatim. Jauh. Aku Bandung. Mazda ngeribut desain RX-7 jadi lebih bulat, aerodinamis dan juga kelihatan super seksi. Tapi yang bikin FD lebih beda dari yang lainnya adalah mesinnya. Mazda ngenalin teknologi yang baru yang nggak ada di RX-7 sebelumnya, Twin Turbo Sequential. Gimana sih cara kerjanya? Jadi ini adalah turbo pertama aktif di 1800 rpm, boost 10 psi. Dan turbo keduanya nyala di 4500 rpm, boostnya 8 psi. Dan hasilnya, tenaganya lebih smooth, no turbo lag, dan juga dorongan makin gila di putaran tinggi.
RX-7 FD ini pertama kali dirilis dengan 252 horsepower, tapi terus naik sampai dengan 276 horsepower dan 313 Nm sebelum produksinya berhenti. Nah gila ya, 313 Nm sih. Ini kan ngebut banget. Wah! Handlingnya gila banget. RX-7 FD itu tuh ringan, presisi, dan juga punya salah satu steering terbaik di dunia GDM. Makanya di tikungan RX-7 ini bisa ngalahin Supra, Skyline, bahkan Ferrari sekalipun yang punya mantannya kamu. Dadah. Suara mesinnya juga khas banget. Mesin rotari dengan 4 rotor modif dijamin bikin lo tuh merinding banget. Tapi sayangnya, RX-7 ini harus berhenti. Pada pertengahan 90-an, krisis ekonomi global mulai menghantam. Tren mobil mulai bergeser ke SUV. Regulasi emisi makin ketat dan juga Mazda nggak bisa lagi jual RX-7 di luar Jepang. Dan akhirnya di tahun 2002, RX-7 FD resmi disuntik mati. Tapi dia, walaupun produksinya udah stop, RX-7 ini nggak pernah benar-benar mati. Mobil yang satu ini jadi icon street racing, jadi legenda balap dan juga makin mahal buat dikoleksi. Han, ini pakai RX-7 Veilside di Fast and Furious. Dan RX-7 FD jadi andalan Keisuke di Initial D. Dan untuk RX-7 masih mendominasi scene, drifting, dan juga balap di Jepang. Dan sekarang harga RX-7 ini melambung gila-gilaan. RX-7 FD yang dulunya bisa lo dapetin dengan harga murah, woi santai, sekarang nggak bisa bos. Udah masuk ke harga ratusan juta, bahkan miliaran. Gede! Dari awalnya cuma mobil sport murah buat anak muda sampai jadi icon GDM yang disegani, Mazda RX-7 udah dilewatin perjalanan luar biasa. Wajar sih ya, soalnya handlingnya gokil, suara mesinnya unik, dan juga karakternya nggak bisa ditiru sama mobil lain. Itu yang bikin RX-7 tetap relevan bahkan setelah 20 tahun produksinya tuh berhenti loh. Dan sekarang RX-7 bukan cuma sekedar mobil, RX-7 adalah legenda. Udah kepikiran belum? Kalau misal lu hidup di zaman itu, pasti lu bakal koleksi Mazda RX-7 banyak banget. Dan tahu kalau misalnya di zaman sekarang harganya, wow, lu udah bisa bikin komplek, klasteran, wah, sama cewek-cewek akan berdamping di sekeliling lo, ya kan? Tapi jangan sampai kelupaan juga nih ya buat lo semua untuk like, subscribe, dan juga komen yang pastinya di channel YouTube kita Black Experience. Kalau kayak itu, Iqbal ya pamit. Terima kasih banyak.